Nur, silahkan sambil saya WA di grup. Langsung saya mulai ya. Apa bagaimana? Mangga, Tenang ya, dulu. mangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Malam ini kita kembali melanjutkan serial pengajian bulanan kita, dan judul kali ini kita membahas tentang riba dan juga goror. Nah, ini khusus ya. Kalau waktu itu kita bahas eh, dasar-dasar yang haram dalam muamalat, masuk riba dan goror, tapi kita nggak rinci waktu itu. Kali ini kita lebih rinci. Yang mula-mula kita harus ketahui bahwa kalau kita ada tahu riba dan gharar, maka itu sudah mengetahui 75% sebab haramnya muamalat. Nah, muamalat, ini transaksi bisnis itu 75%-nya haram gara-gara riba atau gharar. Angka 75% itu bisa diambil secara kasar dari perkataan Imam Ibn Rushd. Kata beliau begini. Wa idza tubiratil asbabul lati min qibaliha waradan nahyu syar'iyyu fil buyu'i wa hiya asbabul fasadil ammati wa hiya asbabul fasadil ammatu wujidat arba'atan. Kalau kita timbang-timbang sebab-sebab yang gara-gara sebab tersebutlah ada larangan syariat terhadap jual beli tertentu, yaitu ialah sebab-sebab yang menjadi sebab umum tidak sahnya suatu akad, maka kata beliau wujidat arba'atan. Ada empat macam. Ahaduha tahrimu ainil mabi'i. Yang pertama adalah benda yang dijual belikan memang haram. Ini jual beli apa? Khomer dengan cara murabahah. Gimana? Halal apa haram? Nah, Hmm, jual beli khomer akadnya murabahah. Gimana? Halal apa haram? Haram tat. Kenapa haram? Kan murabahah. Nah, gimana? Dia Ya, kan akadnya memang halal, ya. murabahah. Tetapi kan Tapi barang yang diperjualbelikan udah pasti haram, jadi otomatis ya nggak boleh. betul. Jadi objek jual belinya haram. Jadi mau akadnya gimana sih? Saya bayar pakai dinar gimana? Haram Tetap tetap aja haram. Bayar pakai dinar, rial pakai rial ya. Tetap aja rial, dinar, dinar nggak ngaruh dalam hal ini. Karena dia bendanya udah haram. Itu yang pertama. Wasani riba. Yang kedua riba. Sebab haram dijual beli riba. Wasalisul gharar. Yang ketiga gharar. Itu ketidakjelasan. Warabi'u syurutul lati ta'ulu ila ahadi hadaini au limajmu'ihima. Yang keempat adalah syarat yang mengandung riba dan atau gharar. Jadi ujung-ujungnya tiga dari empat sebab haramnya akad itu gara-gara apa? Nah, tiga dari empat itu gara-gara riba dan gharar. Berarti tiga dari empat kita bisa bilang kasarnya ya 75%. Demikian. Jadi mengetahui riba dan gharar itu udah 3/4 jalan. Oke. Mula-mula kita bahas dulu gharar dulu deh. Gharar dulu ya. Kita ubah urutannya biar lebih mudah. Gharar tuh dari kata eh, ketidakjelasan. Gharar menipu artinya. Asli, arti goro itu menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumus nih ayatnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan sampai kehidupan dunia menipu, memperdaya engkau, taguron, goror,
Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai setan yang suka memperdaya itu menipu kalian. Nah, di sini kata gharar ada 3 kali disebutkan. Ya. Satu, satu, sebentar, ya, aku pakai highlighter. Dua dan tiga. Ya. Lanjut. Secara istilah dalam IOV, IOV ini semua harus tahu. Dia DSN MUI-nya dunia, gampangnya gitu deh. Apa lembaga di Indonesia yang dia punya wewenang tertinggi untuk atau satu-satunya yang berwenang dalam pandangan undang-undang mengeluarkan fatwa terkait dengan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Apa nama lembaganya? Apa nama lembaga yang berhak untuk mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia? DSN, Ya, DSN MUI ya. Apa kepanjangan DSN? Dewan Syariat Nasional. Dewan Syariah. Dewan Syariah. Syariah Nasional. DSN MUI. Jadi di MUI ada komisi fatwa. Itu secara umum fatwa-fatwanya. Dan ada yang khusus ekonomi syariah itulah DSN. Nah di dunia ada nggak yang level dunia? DSN level dunia? Jawabannya ada. Apa itu? Ada Ini IOV. IOV. Orang Arab bilang IOV. Saya bilangnya IOV. IOV. Iya gitu, lucu ya. IOV. Ada aslinya AOIV. Cuma saya lah udah IOV. ngikutin guru-guru saya di Arab Saudi ngomongnya IUV IUV. IOV. Dan memang kantor di Timur Tengah ya, di tepatnya di negara Bahrain di Al-Manama kantornya, pusatnya tuh. Di antara ulama Indonesia yang sering ikut rapat-rapat IUV adalah Ustadz Dr. Syahroni, Oni Syahroni. Nah, Ustadz Oni Syahroni itu sering ke sana. Iya. Kenapa definisinya? Dan ini penting rujukan. Beliau apa? Ayo kalau MUI ngeluarinnya fatwa-fatwa DSN MUI, kalau IOV ngeluarinnya standar-standar. Jadi mereka ngeluarin standar. Enggak, istilahnya bukan fatwa. Tapi mirip sebetulnya. Hakikatnya mirip. Apa tuh goror? Yaitu sifatun fil muamalati taj'alu ba'du arkaniha masturat ala aqibah. Unsur dalam transaksi menjadikan sebagian hal prinsipil dalam jual beli itu tidak jelas di masa mendatang. Apa misalnya hal hal prinsipil dalam jual beli? Misalnya apa? Jual beli apa aja? Hal prinsipil dalam jual beli? Harga, ya nggak? Terus barang, terus Barangnya jelas. ya. Ini kalau misalnya harga lah, jual beli harganya nggak jelas, nggak boleh. Si Barangnya jelas. akadnya jelas. Umpama ya, umpama gini, ada orang, Mas berapa nih harganya? Terserah. Nah itu sebenarnya nggak boleh kata-kata itu. Dia terserah di awal, habis itu ditentuin, oke udah ya 50.000. Nah ya setuju, baru jadi jual beli. Tapi kalau terserah, terus langsung nyerahin duit, terus langsung pergi, itu bisa berujung pada goror sebetulnya. Bisa aja dia oke udah diiklasin, tapi belum tentu kan. Bisa aja dia, wah ini mah kekecilan, kalau murah. So, intinya harga jangan sampai harga uang segepok contoh. Jadi berapa Pak? Terserah. Terus dia ngepelin duit dimasukin di tangan. Barang diambil. Nggak tahu tuh duit di tangan berapa. Goror nggak? Goror. Doang di kantong. Goror. Ada yang goror bendanya. Misalnya beli sesuatu tapi diundi. Udah bayar terus barangnya diundi. Ya masih ingat Kayak kemarin ya, apa? ya kuis Kayak yang saya bawakan. Sebentar. Saya lagi nyari kuisnya. Ada bisa bisa. kayak Aduh, kuis kemarin. bentar. Masih ada nggak ya kuisnya ya di grup kita? Masih di grup. Bentar, bentar. Saya bawakan.
Hmm. Sip. Kita bawa ya. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, kelihatan, Tat. Jadi ada pria ingin menjual rumah 800 juta. Nggak laku-laku. Dia bikin ide ya adalah dia bikin kupon undian hadiah rumah hadiahnya rumah yang mau dijual tuh. Kuponnya harganya 1.000 rupiah. Jadi bayar dulu 1.000 rupiah dapat kupon nanti diundi. Orang mungkin tergoda, wah enak. Cuma 1.000 bayarnya. Ada kemungkinan walaupun 1 banding berapa dapat rumah seharga 800 juta. Singkat cerita, total orang yang beli itu banyak sampai-sampai dia dapat dari jualan kuponnya 2 miliar. Terus ya udah man dia gampang aja diundi atau dia pilih asal siapa pemenangnya, dia dapat rumah tersebut. Berarti dia di sini at- aturan dapat 800 juta kalau jual beli biasa, dengan jual beli cara ini dia dapat berapa? 2 miliar. Tapi sayang 2 miliarnya 2 miliar yang sedang kita pertanyakan hukumnya. Dan tadi kita bahas ya di grup bahwa ini udah ada fatwa DSN-nya, bahkan fatwa MUI bukan fatwa DSN ya. Hmm, ya, ini tahun 2008. Hmm. Tentang SMS berhadiah. Singkatnya adalah dulu kan ada kuis-kuis undian yang itu kita bayar rek gitu ya. Masih ingat, masih ada nggak sih zaman sekarang? Rek spasi Fajri misalnya. Kirim ke nomor 008. Udah nggak ada Misalnya. SMS sekarang, Tat. Hah? Sekarang apa dong? Sekarang pakai apa? Udah WA semua kan makanya. Tapi bayar nggak? Ada bayarnya nggak? Kalau yang dulu tuh rek spasi Hmm. Fajri kirim ke 008 itu tarif SMS-nya beda. Tarifnya misalnya aturan SMS tuh berapa? 300 per pesan gitu ya. Jangan dulu ya. Atau 1 rupiah per karakter ada yang gitu ya iklannya ya. Eh, Ini enggak, dia 2.000 rupiah sekali SMS. Paling cuma Rex pasti nama. Nah, itu yang dibahas. Rex pasti nama karena harga asli SMS 300, tapi bayarnya jadi 2.000. Berarti ada nggak mirip-mirip gini nih? Kupon 1.000 rupiah. Masuk nggak di situ? Sukses. Iya mirip sama ya. Gitu. Jelas ya. Nah, jadi itu nggak boleh. Alasan MUI adalah bahwasanya hal tersebut berarti ada unsur gharar. Di sini orang ingin mendapatkan eh, dia membayar kupon untuk dapat undian. Hakikat dari ini sebenarnya dia pengen rumah undian tersebut. Jangan dibilang mau hadiah karena hadiah nggak ada unsur pembayaran. Apalagi ada ketidakjelasan begini. Bayar tidak jelas, nggak boleh. Dan Islam kalau kita bayar itu harus jelas. Dapat apa nggak dapat. Ya. Sini dia ada bayar 1.000 terus untung-untungan lagi diundi. Maka ini sebenarnya masuk ke gharar. Tidak jelasan. Apa yang nggak jelas di sini? Bukan uangnya. Harga jelas 1.000 rupiah. Apa yang nggak jelas? Barangnya yang mau dibeli. Bisa dapat, bisa juga nggak dapat. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Nggak boleh. Paham ya? Hmm. Gitu. Apa contoh lain dari jual beli horor misalnya? Dalam sehari-hari? Apa? Atau nggak harus dalam sehari-hari? Bisa dibayangkan apa? Contoh horor. Nah, kalau di Fatwa MUI, DSN itu disebutin salah satu goror adalah asuransi konvensional. Goror, kita bayar, bayar, bayar preminya tuh. Pasti nggak kita dapat manfaatnya? Pasti apa nggak? Nggak pasti, belum Nggak tentu pasti. dapat. Karena kita pasti bayarnya, tapi belum pasti dapat tangan nggak boleh. Gitu. Aja ada goror. Gorornya apa yang goror? Bukan harganya, tapi
manfaatnya, yang barangnya. Sesuatu kan yang kita beli nggak harus benda, bisa juga jasa. Manfaat, manfaat yang akan kita peroleh. Allah alam. Ini dari SD SN MUI, Fatwa nomor 83. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik kualitas ataupun kuantitas objek akad maupun penyerahannya. Nabi melarang jual beli gharar. Banyak dari soalan ini. Ulama menyatakan sepakat gharar haram. Tadi sudah disebut. Ini contoh gharar dalam tradisi jahiliyah Arab. Rasul SAW melarang jual beli habalil habala. Apa tuh? Itu jual beli onta yang ada di perut onta. Jadi ini ada onta nih. Hmm, umpama onta. Umpama ya. Jelek amat. Umpama onta. Nah, kayak dinosaurus ontanya. Ada maaf. Ya lah, itulah onta. Nah, onta lagi apa nih? Hamil. Oke. Jual beli Arab jahiliyah itu jual beli bukan onta yang ini. Bukan juga onta yang di perut, tapi onta di perut ini kalau udah lahir, nanti dia hamil. Nah, ini yang dibeli nih. Nah, lo, cucunya tuh, ini yang dibeli. Habalil habala, hamilnya janin. Jadi janin ini nanti nunggu dia hamil. Nah, janinnya itu tuh. Janinnya si janin. Nah, lo. Pertanyaan saya, itu unsur ketidakjelasannya sedikit apa banyak? Unsur uncertainty-nya, ketidakjelasan dapat barang atau besar apa sedikit? Benar, Besar, benar. karena bisa aja unta ini si janin nih yang pertama nih nggak keluar, bisa nggak? Bisa, bisa dia perempuan. Loh, repot lagi kalau dia perempuan. Ya, kalau betina ya, dua itu ditunggu dia sampai hamil, belum tuh dia hamil. Kalau dia hamil belum tuh lahir sehat intinya. Banyak nggak jelas juga. Ini Nabi larang. Pertanyaan muncul, kalau memang ini nggak jelas, buat apa sama orang Arab jahiliyah mereka lakukan? Jadi ini poin penting. Nggak eh, kebanyakan hal yang haram tuh orang melakukan itu untuk satu tujuan. Yang tujuan tersebut orang mungkin pandang make sense. Ini poin penting. Saya beri contoh lain. Jangan ini dulu. Eh, korupsi haram nggak korupsi? Gimana? Korupsi haram nggak? Haram, Ustaz, haram. Haram. Saya pikir nggak ada orang bilang korupsi halal. Tapi orang lagi korupsi, dia punya tujuan nggak untuk korupsi? Punya tujuan yang mungkin dia perhitungkan nggak? Ah, udah korupsi dia tanpa tujuan. Nah, orang saat korupsi tanpa tujuan atau ada tujuan yang mau dia kejar. Ada Setidaknya dia tujuan. nggak apa-apa anak nggak apa-apa saya korupsi yang penting tercapai tujuan ini. Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Buat bayar utang. Utang, misalnya utang kampanye, misal kampanye ngabisin duit banyak, waduh, saya terlilit utang nih. Udah menang, udah jadi anggota dewan, umpama, udah jadi pejabat apa segala. Atau dulu jadi tim ses, keluar duit. Sekarang udah diangkat nih, karena tim menang, tim sesnya diangkat-angkatin semua. Tapi ya kan utang masih ada waktu itu. Hasil apa bantuin mensukseskan. Tapi nggak ada duit nih, ada korupsi nih untuk bayar utang. Nah, berarti orang korupsi aja itu ada purpose yang dia anggap matters, ya, dianggap itu worth it untuk dia korupsi. Tapi apakah itu menjadikan korupsi itu halal? Halal nggak jadinya korupsi? Ya, tetap haram. Iya. Paham ya? Apalagi contoh? Eh, prostitusi, orang sewa apa perempuan, mohon maaf, Allah, yang open BO. Ada purpose nggak? Atau perempuan open BO atau laki-laki yang menyewa jasanya? Masing-masing ada purpose nggak? Ada nggak alasan minimal dia pikirkan gitu? Ini tujuan saya. Ada nggak? Atau dia melakukan tanpa tujuan? Enggak lah.
Ini ada tujuan. Apa tujuannya? Misalnya yang open BO tujuan apa misalnya? Untuk dapat duit, untuk beli iPhone, atau gaya hidupnya udah mahal, udah tinggi, dia kalau kerja biasa yang halal ya duitnya kurang, dia maunya haram yang cepet. Semalam kekumpul 5 juta, cepet kaya gitu. Yang menyewa ya sama juga dia malam dia menganggap saya ingin memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan biologis misal gitu, misal. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut membuat perbuatan tersebut jadi halal? Jawabannya tidak. Jadi ini perbuatan haram itu nggak dilakukan tanpa tujuan. Ada tujuannya, tapi tujuannya tidak cukup menjadikan itu halal. Nggak semua tujuan itu menjadikan halal. Bahkan kebanyakan perbuatan haram itu tujuan-tujuan yang dianggap pembenaran itu nggak dianggap. Karena keuntungan tersebut keuntungan yang tidak seberapa dibandingkan kemudorotannya. Prinsipnya gitu. Islam kalau melarang sesuatu, orang bilang saya ada tujuan kok bagus untuk bayar utang, misalnya korupsi untuk bayar utang. Betul bayar utang untuk kebaikan, tapi Anda lakukan dengan cara korupsi, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Yang paling bisa bayar utang Anda, tapi korupsi merugikan banyak warga. Ujung-ujungnya warga-warga jadi nggak bisa bayar utang karena uang mereka dikorupsi. Misal, atau negara punya utang, utangnya jadi nggak bisa bayar gara-gara korupsi. Jadi Anda mendahulukan kepentingan Anda pribadi, bayar utang Anda daripada kepentingan negara, kepentingan umum. Perempuan yang, mohon maaf, Allah open BO, laki-laki yang menyewa juga sama. Nggak cukup dia cuma pengen dapat duit banyak dalam waktu cepat, nggak cukup dia pengen memenuhi hasrat seksual nafsunya, nggak cukup karena itu mudorotnya lebih besar. Ya contoh aja Kementerian Kesehatan umumkan per tahun ada 1,5 juta kasus aborsi. Uang di Indonesia juga dipakai oleh pemerintah untuk subsidi HIV AIDS juga banyak miliaran dan seterusnya banyak mudarat, belum lagi masalah moral, masalah broken home, masalah ya whatever, banyak, nggak cukup. Tapi ada tujuan. Nah, yang kenapa saya bicara seperti itu untuk kesini? Orang Arab jahiliyah melakukan akad gor. Ini kan akad apaan sih? Orang beli mau unta udah ada. Ini beli unta cucunya lagi. Tapi ada tujuan. Apa tujuannya kira-kira? Apa tujuannya orang Arab jahiliyah melakukan ini? Membeli janinnya janin. Biar apa? Apa untung duniawi mereka? Nah, biar harganya. Nah, harganya Biar harganya murah, dapatnya lebih murah. murah betul. Gitu. Kalau nggak jelas begini, cucunya cucu janin-janin, nah itu murah. Karena resikonya besar, kemungkinan nggak dapatnya besar, sehingga harganya murah. Itulah, tapi nggak bisa dalam Islam, enak aja. Tujuan, ibaratnya bahasa sekarang, Allah dan Rasulnya ingin melindungi konsumen. Hmm. Nggak cukup dengan, oh biar aja beli yang penting murah. Enggak, tapi kalau rugi, nggak dapat, nggak jadi, hilang uang dan kacau. Jual beli model-model seperti itu. Merusak masyarakat. Kalau ini Tat Afan, Silakan. misalnya beli apa padi atau singkong gitu. Sementara kan belum tahu nih kalkulasinya bisa juga untung bisa juga rugi gitu. Jadi pas belinya itu ketika padi itu belum siap panen, misalnya nanti aku beli ya pas ketika panennya, tapi belinya itu pas di belum ada padinya gitu tuh, belum keluar padinya gitu. Sama kayak ketika beli mangga, belum ada mangganya, nanti aku beli ya segini gitu. Itu gimana, Tak? Ya, jadi itu yang dilarang Nabi SAW kalau memang padinya belum menguning. Nabi melarang qabla antasfar wa tahmar. Melarang jual beli seperti itu, mangga, padi Indonesia. Kalau belum menjelang matang. Gak harus nunggu matang dulu, gak harus nunggu siap panen, tapi menjelang siap panen. Jadi kira-kira kalau padi itu tadinya warnanya apa misalnya? Umpama hijau, terus menjelang kuning. Nah, kalau udah menjelang kuning, udah boleh. Sama mangga gitu juga. Masih kecil, masih imut-imut, belum boleh. Tapi kalau udah menjelang gede nih dikit, kira-kira seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi misalnya. Oke. Jadi ada tanda-tandanya seperti itu. Karena memang difahami. Orang beli buah, beli beras apa nggak nunggu matang baru panen baru dibeli, enggak. Tapi dia butuh sebelumnya.
Jadi dipermanenkan nggak? Begitu nggak apa-apa. Bisa difahami ya. Adapun kalau sama sekali jauh daripada masa panen nggak boleh. Goror. Allah alam. Dan itu ada hadis soal itu ya, hadis Bukhari Muslim. Ini ada keterangannya. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, kapan goror terlarang? Ada 4 ketentuan. Kalau dihafalkan, ini ada di standar IOV tadi. Yang pertama, goror baru terlarang kalau akadnya bisnis, akad muamalah. Akad kita memberikan uang, mendapatkan barang. Baru haram. Goror tuh. Kalau akadnya akad sosial, bersedekah, boleh nggak goror? Boleh nggak sedekah goror? Umpama ada kotak tromol amal lewat depan kita. Terus kita ambil uang di kantong, langsung kita masukin klek, ke dalam kotak. Kita nggak tahu tuh berapa yang kita masukin. Boleh apa nggak? Boleh. Kenapa, kenapa boleh? Kan gua nggak jelas tuh berapa yang kita masukin. Boleh karena bukan akad Jual beli. bisnis, bukan akad muamalah, bukan akad bisnis. Gak apa-apa. Bukan akad komersil. Apalagi memberi hadiah. Boleh nggak goror? Misalnya, kamu saya kasih hadiah ya kata Budi gitu kepada temannya. Apa hadiahnya? Tanah. Wah, seluas berapa nih tanah ini? Seluas berapa nih? Sejauh lemparan batu saya. Boleh nggak terus dilempar batu? Boleh nggak? Tapi udah dihadiahkan sebelum dilempar. Kamu saya hadiahkan tanah selemparan batu saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena ini apa nih? Hadiah. Pemberian. Pemberian akad non bisnis, non komersial. Yang kedua, baru nggak boleh kalau gorornya banyak. Jadi Islam paham bahwasanya tidak ada jual beli melainkan mengandung Horor. goror ya nggak? Ada nggak jual beli yang nggak ada gorornya? Tuh, nggak bisa bilang mustahil. Apa misalnya? Kita beli apa misalnya? Beli ayam goreng, beli ayam goreng, ayam kriuk ya, ayam crispy itu. Ada gorornya nggak? Beli harga 10.000, kita bilang ini Pak yang paha atas, ya diambilin sama dia. Masukin ke dalam kotak, apa ke dalam kotak atau dalam bungkusan kertas. Ada gorornya nggak? Ada apa misalnya? Apa Ada. gorornya? Apa misalnya gorornya? Dagingnya ketutup Betul, jangan apa? dalamnya daging busuk bisa nggak? Mungkin. Setidaknya ada mungkin, berarti ada gorornya. Itu dia. Ya, tentu kita akan bilang ya umumnya nggak busuk. Kalau busuk tinggal refund. Iya, tapi kan ketika kita beli ada kemungkinan itu. Siapa yang ketika beli ayam kriuk, buka dulu Mas, buka dulu kriuknya, krek, buka dulu. Gitu nggak? Enggak. Enggak. Berarti ada goror. Cuma gorornya banyak apa sedikit? Sedikit. Apa-apa. Baru haram kalau gorornya banyak. Berarti contoh-contoh tadi kita sebut. Tiga, goror tepat berada pada objek akad. Ya. Bukan pada sesuatu yang lain. Yang pada harga, pada barang, pada tempat penyerahan barang, itu goror. Bukan pada misalnya gorornya abang yang drivernya itu siapa namanya. Kita, Pak, saya mau ini ya, pesen ayam goreng, tolong dibawain 10. Udah mana nasi, siap. Kirim kemana? Kirim ke alamat ini. Transfer uang dibikinin. Set. Ini Pak udah jadi Pak ya. Kita pas bayar di awal, tahu nggak drivernya nanti yang antar namanya siapa? Tahu nggak? Tahu, Ustaz? Ah, siapa? Awal awal bayar belum belum ada belum jadi ayam belum dibungkus. Tahu nggak drivernya siapa? Nggak tahu kan? Namanya loh. Nggak tahu. Tahu. Goror nggak tuh? Goror. Tapi goror bukan pada apa? Kan pada objek. Objek akad bukan, tapi pada sesuatu yang lain, unsur lain yang itu unsur luar, unsur nggak terlalu nggak esensial. Itu nama driver aja, ya, gitu. Atau tahu nggak kita ayamnya ini eh diantar ngelewatin jalan mana aja, ya nggak harus rinci itu. Contoh, Allah. Atau pakai motor mereknya apa?
Nah loh, saat kita berangkat loh, bukan pas ini Mas ya dianterin yang anterin nanti orangnya ini. Bukan itu. Pas di awal kan kita minta anterin. Tapi ada keterangan bahwa nganterinnya mesti pakai motor metik. Nah, tapi itu goror yang dimaklumi. Karena goror bukan pada inti objek akad ulum. Yang keempat tidak adanya kebutuhan. Jadi goror itu eh, yang kecil-kecil tadi itu ada kebutuhan, maka dimaafkan. Nah, kalau goror tidak ada keperluan, maka nggak dimaafkan. Misalnya beli beli apa ya beras, ya kita adalah perlu untuk mengecek megang misalnya. Oh ini beras dalam. Jangan benar-benar kita nggak tahu apa-apa beli apa itu jadi nggak boleh. Setidaknya ada sesuatu yang kita tahu. Tidak benar-benar blank sehingga uncertain sama sekali. Wallahu a'lam. Oke. Ini contoh-contoh goror. Goror banyak menjual buah sebelum muncul, sebelum tanda-tanda mau matang ya. Allah alam. Ambil HP uang segepok. Oke, riba sekarang. Pikir riba. Nah, sebenarnya ada cara menjelaskan riba secara fikih klasik ya. Cuma itu tidak kita lakukan karena kita sudah pernah menyebutkan sedikit tentang riba berdasarkan fikih klasik, yaitu yang 6 komoditas. Ya, kita fokus saja pada beberapa isu tentang kontemporer tentang riba. Nah, agar tidak mengulang pembahasan. Yang pertama sebelum panjang soal riba, kita pertanyakan dulu. Dalam Islam tuh waktu punya nilai ekonomis nggak? Ini isu penting nih. Karena kan riba tuh prinsipnya kadang-kadang dibangun di atas pola pikir begini. Lah Ustadz, itu tambahan bunga 10% itu sebagai nilai ekonomis dari apa? Dari waktu. Ya Hmm. kan pakai uang saya. Selama setahun baru dibalikin. Ya itu 1 tahun ada nilainya 10% dari uang tersebut. Itu argumen tersebut nggak cukup menjadikan riba jadi halal. Nggak cukup. Cuma tapi memunculkan pertanyaan. Apa memang dalam Islam waktu itu nggak punya nilai ekonomi sama sekali? Seperti yang diklaim bahwa waktu nggak punya nilai ekonomi itu Aristoteles. Aristoteles mengatakan waktu tidak punya nilai ekonomi sama sekali. Ya, gitu. Islam gimana? Jawabannya iya. Islam punya ini dinyatakan oleh eh, Profesor Rafiq Al-Misri, ya, dosen di kampus saya dulu di Abdul Aziz University dan beliau pakar besar Rafiq Misri itu mengatakan iya betul ada nilai ekonomi. Contoh buktinya adalah kalau kita menjual barang cash di satu kesempatan, kemudian barang yang sama kita jual cicil, maka boleh nggak barang yang cicil tersebut total harganya lebih mahal daripada kalau cash? Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh, boleh. Boleh. Apa pertimbangannya? Waktu, ya nggak? Anda dapat uang 100 juta hari ini dengan dapat uang 10 juta, 10 juta, 10 juta tiap bulan, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Mana yang kira-kira lebih besar manfaatnya buat kita secara umum loh? Mana? 10 juta tiap bulan atau 100 juta langsung saat ini? Mana lebih menguntungkan buat kita? Hah, Bulan 10 juta. 100 juta saat inilah tuh menguntungkan. Dengan 100 juta saat ini di tangan, kita bisa beli banyak hal. Ya toh? Bisa buka Iya, usaha. Tapi kalau 10 juta tiap bulan, bisa nggak buka usaha dengan modal 20 juta? Bisa nggak? Lama kita nunggu nabung dulu. Ya nggak? Kalau masih utuh uang. Kalau pakai, ya toh? Gitu. 100 juta di tangan. Wah, bisa bayar apa banyak. Lunasin haji gitu saya contoh. Gitu langsung. Ya. Berarti untuk nunggu uang dikit-dikit itu sebenarnya ada kerugian. Dapat uang cepat itu ada keuntungan. Perbedaannya perbedaan waktu. Jadi waktu mempunyai nilai ekonomis. Makanya sah kalau cicil itu lebih dimahalin. Kenapa? Untuk kompensasi dari apa? Terlambatnya uang masuk ke kita. Padahal barang udah kita serahkan.
Tapi uang nyicil dikit-dikit. Nah, kompensasinya harga bisa dinaikin. Ya, demikian. Tapi ada catatan, waktu punya nilai ekonomis, ya kalau jual beli. Tapi kalau akad sosial, akad irfak, seperti utang piutang nggak boleh. Karena dia datang minta tolong, minta bantuan. Kita malah manfaatin, kita bisnisin. Itu berlaku tidak baik kepada saudara kita. Dan juga nggak boleh dibelokkan kepada sama alat tukar. Ya. Uang tadi tuh misalnya, pinjam uang, balikin sebulan lagi, setahun lagi, lebih. Ada uang, ada nilai ekonomis yang nggak boleh. Allah misal. Contohnya, contoh riba misalnya giro ya, yang ada bunganya, tabungan ada bunganya. Gadai yang dimanfaatkan oleh oleh memegang harta gadai itu dia juga mengandung riba karena dia berarti memberi utangan dan mengambil lebihan. Apa lebihnya? Nah, apa lebihnya? Yaitu dia memanfaatkan barang gadainya. Umpama orang menggadaikan tanah, terus tanahnya sama kita kita pakai untuk cocok tanam. Utangnya misalnya 100 juta. Nanti dia balikin 100 juta. Baru kita stop pakai tanahnya. Berarti kita mengutangkan 100 juta, mendapatkan 100 juta plus plus apa? Plus Plus tanah pemanfaatan. yang bisa dimanfaatkan. Iya, memanfaatkan hmm, daripada si sawahnya itu. Allah misal. Oke. Eh, eh. Terakhir mungkin satu isu tentang jual beli mata uang yang kalau falas boleh, emas cicil tidak tunai boleh karena fatwa MUI ada khilaf ulama tapi MUI pilih boleh karena dipandang emas bukan lagi alat tukar. Ini fatwa nomor 77. Memang ini di antara fatwa paling kontroversial. Sebab emas kata TSN tidak lagi menjadi alat tukar. Tapi ada batasannya sebenarnya ada ketentuannya. Ya. Selama perjanjian tidak boleh ada kenaikan harga jual. Tapi kita sedang bahas isu yang sering kalau orang mau lebaran, yaitu apa? Orang menukar duit 100.000 cash selembar, dapat duitnya uang 2.000 berapa lembar misalnya? Anggaplah misalnya 45 lembar. Berarti kalau uang 2.000 45 lembar, total berapa tuh? Berapa? 90.000 tuh? 90. Nah, sama nggak dengan 100.000? Nggak sama. Ini riba nih. Karena menjual, membarter, menukar uang tidak sama persis kuantitas. Nggak boleh, haram. Tapi ada solusi, tenang aja. Apa solusinya? Gampang. Yaitu di antara solusi yang paling mudah adalah kita ketika minta tukar uang ke orang tersebut, kita pisahkan dua akad. Akad pertama adalah akad penukaran uangnya. 100.000, satu lembar, dapatnya uang 2.000, 50 lembar. Kemudian akad kedua, masih dengan orang yang sama. Jadi 100.000 dengan 100.000. Sama. Terus kita ada biaya tambahan, yaitu biaya membayar dia udah apa? Udah ngantri dan udah panas-panasan di pinggir jalan misalnya. Tulislah istilahnya biaya jasanya. Jasa penuh jasa me- membantu penukaran uang dan atau istilah lainnya. Dia bayar 10.000. Boleh nggak begitu? Iya, betul. Yang gini boleh ya. Dipisahkan akad. Ada beberapa solusi lebih lebih aman daripada ini, tapi ini juga sudah oke dan sudah sederhana. Jadi cukup dipisah. Dia ngasih 100.000, 100.000, 100.000. 100.000 selembar dengan 50 lembar 2.000-an. Terus itu dia kasih 10.000 akad terpisah. Itu solusi yang juga bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji. Saya pikir eh, cukup. Ada waktu 2 menit mungkin bisa diskusi. Kalau nggak boleh kita sudah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fajri. Ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Monggo silakan. Ada Mas Langga, ada Ustaz Mitrum.
Ada Mas Ausi ini. Alhamdulillah Mas Ausi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baru bisa join. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah Baik, jaga baik. semua. Nah, baik. Amin, amin. Ini Nah, lagi Q&A Mas, pertanyaan nih. Silakan mangga yang mau bertanya. Saya mulai dulu, Mas Ferry. Silakan. Ini Ya, Ustaz, silakan Sa. izin bertanya tentang tadi disinggung tentang asuransi ya. Kalau di negara kita kan ada BPJS gitu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah masuk goror gitu ya? Apakah itu sudah masuk goror? Kemudian kalau termasuk apakah ada khilah gitu Ustaz ya? Karena emang BPJS ini kan seakan-akan menjadi kewajiban bagi bagi rakyat. Oke. Oke, kalau memang eh, sebenarnya BPJS tahun 2016 MUI sudah katakan ya bahwa dia belum sesuai syariat. Hanya saja bukan berarti haram karena belum ada alternatif lain maka nggak apa-apa gitu. Eh, jadi silakan apalagi kalau udah diwajibkan nggak apa-apa. Nah, jadi alasannya adalah kedaruratan atau kemendesakan demikian. Nah, banyak juga orang nggak punya uang untuk berobat apa segala ya eh, mendesak ya. Jadi diizinkan. Tapi sebenarnya bisa BPJS itu diperbaiki akadnya supaya jadi lebih syariah. Nah, nanti kita bisa ada pertemuan khusus membahas soal itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ya, saya pikir cukup, Pak Ferry. Pak Ferry ya bisa disudahi. Oke, Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Fajri, Ustaz Mitrum. Ya, ini Mas Langga juga hadir, Mas Ausi. Dan ini Rumah Quran ya adminnya ya. Alhamdulillah, semoga kajian kita juga tetap istiqomah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nur Fajri yang sudah berkenan untuk melakukan waktunya untuk kita sebulan sekali ya. Semoga tetap istiqomah terus. Alhamdulillah ini sudah masuk bulan kelima ya. Jadi alhamdulillah udah konsisten istiqomah 5 bulan ini. Semoga terus tetap dijaga sampai nanti minimal sampai tema-temanya selesai ya tadi ya dalam 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun temanya sudah selesai 12 bulan itu insya Allah nanti kita lanjut kajian berikutnya seperti itu. Mas Ausi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. sebenarnya mau nanya Ustaz tadi Ustaz, Oh, maunya ya silakan. satu 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 penasaran Ustaz. Maksudnya Bismillah. Ustaz, kalau nyikapin pajak tuh gimana Ustaz? Tentang pajak. Ini case case baru baru kemarin gitu soalnya. Oke. Bagaimana mensiasatinya atau gimana sih keutamaan Ya, jadi yang ini harus kita perlu share? nanti bikin satu pertemuan khusus bahas tentang pajak. Ya, intinya simpulannya pajak di Indonesia pada asalnya masuk kategori pajak yang boleh dalam pandangan fikih karena Hmm. dia beda dengan maks yang dimaksud di hadis. Ke maks di hadis itu upeti. Jadi si rakyat itu bayar dan uangnya murni dipakai keluarga kerajaan, dipakai oleh raja. Nah, maka tinggal ditanya oleh Dirjen Pajak ini uangnya dipakai untuk raja dan keluarga raja apa enggak? Gitu ya. Gitu. Tapi kalau dipakai untuk rakyat, dan memang konsepnya begitu. Konsepnya begitu. Yang benar-benar konsisten. Benar-benar dari rakyat untuk rakyat ya. Dan termasuk pejabat kan rakyat juga pada akhirnya. Maka ya itu satu hal yang diizinkan manakala negara butuh. Para ulama Hmm. katakan kalau negara butuh ya boleh gitu. Nah, dalam hal ini Indonesia bisa dibilang masih kategori butuh. Karena bayangkan saja pendapatan negara non pajak itu cuma 20-an persen setahu saya. Kebanyakan pendapatan negara itu pendapatan dari pajak. Gitu. Memang sangat disayangkan itu enggak sederhananya dalam pandangan Islam itu enggak ideal. Itu enggak ideal. Dan dalam pada itu maka kita bayar pajak tetap bayar pajak eh, diniatkan membantu sesama muslim, sesama orang-orang Indonesia pembangunan fasilitas-fasilitas sambil kita berusaha supaya eh, pengelolaan pajak itu benar. Salah satu caranya nggak apa-apa mungkin agak anti mainstream. Kalau kita punya anak atau kita punya saudara dan dia mau kuliah jurusan perpajakan, kita kita dorong. Ini mungkin agak aneh. Ustadz Fajri nyuruh orang masuk jurusan pajak. Mungkin ada orang yang bilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena itu cara salah satunya untuk membenahi apa?
pajak gitu. Atau sejenis hal-hal strategis sejenis itu. Kita perbanyak orang-orang soleh yang mengelola pajak, yang mengelola keuangan negara akan makin baik. Gitu. Jadi itu bukan yang dimaksud dengan hadis eh, orang yang apa dilaknat. Allah melaknat orang yang menarik pajak. Itu pajak itu bukan pajak yang kita lakukan sekarang. Itu maks itu upeti. Itu pemberian yang diberikan kepada keluarga kerajaan untuk keluarga kerajaan aja. Nggak kembali ke rakyat. Zaman dulu gitu kan? Gitu. Makanya jangan sampai pajak di Indonesia jadi upeti. Kalau upeti jadi haram. Dan alhamdulillah konsepnya nggak begitu ya. Demikian. Jadi bisa kita bikin satu pertemuan khusus untuk menjelaskan duduk perkara dan bagaimana uraian-uraiannya. Tapi itu simpelnya. Jadi apa Ustaz? Ya, Pajak, meeting apa kajian pajak ya. ya bisa. Kita undang orang-orang ini finance yang dipajak juga berarti Ustaz. Oh, boleh nggak? Boleh. Benar ya? Ah, Ya. Joker Ustaz. Oke. Oke, alhamdulillah baik, Mas Alfi dan saya Fajri. Alhamdulillah sudah berakhir pada kesempatan sesi malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz Metrum, kita foto dulu ya, Ustadz Metrum ya. Mohon izin. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah baik. Makasih Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz Fajri.